Diberkati setiap anak-anakmu yang mendengarkan kabar baik pada hari ini, baik yang ada di gedung ini maupun secara online. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Ini udah suasana Natal, saudara ya. Dan saya melihat kita tetap semangat, kita tetap sukacita di dalam Tuhan. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah, kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tapi Tuhan selalu menyertai dan selalu mengasihi setiap pribadi kita. Itu sebabnya pada hari ini kita boleh kembali mendengarkan kabar baik. Bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita, bagaimana rencana Tuhan dalam hidup kita ya. Di dalam tema kita hari ini adalah kepenuhan hidup dalam Kristus. Ya. Jadi kepenuhan hidup di dalam Kristus. Di akhir tahun ini kita mau penuh ya. Jangan udah memasuki tahun 2025 jangan ada lagi yang lost. Jadi benar-benar kita penuh di dalam kasih-Nya, saudara. Dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-10. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dari ayat tersebut kita akan dengarkan beberapa poin ya. Slide berikutnya. Inilah kepenuhan hidup dalam Kristus. Singkat. Biarkan ini mengingatkan kita akan kasih Tuhan. Yang pertama kita telah menerima Kristus Yesus. Ini adalah poin dasarnya yang harus dan tidak boleh tidak ada. Sebab dengan kita poin pertama ini maka selanjutnya kita akan memiliki dan hanya satu di situ menjadi peringatan. Jadi hidup tetap di dalam Kristus. Kamu berakar di dalam Kristus, kamu dibangun di atas Kristus, dan kamu bertambah teguh di dalam iman. Sehingga saudara, hati kita akan melimpah dengan syukur. Dan kalau ini sudah dimiliki, maka kita tidak akan ditawan lagi oleh filsafat yang kosong, palsu, menurut ajaran turun-temurun yang banyak diajarkan di luar sana saudara. Dan dikunci bahwa kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Sehingga tidak ada lagi yang kita inginkan yang lain. Karena kita sudah full dengan kasih dan kebenaran Kristus sendiri. Baik, yang pertama. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saya ulangi kembali saudara ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara ingat bahwa bangsa Israel bukan menerima Kristus. Bukan menerima kasih Bapa. Tapi menerima hukum Taurat. Menerima peraturan dan peraturan. Adam mengambil pohon pengetahuan tentang baik dan jahat. Itulah yang menjadi menguasai hidupnya. Jadi kurang lebih dengan bangsa Israel. Mereka menerima hukum Taurat. Maka hidup mereka letih dan lesu. Penuh dengan sungut-sungut. Dan tidak sampai kepada tujuan Tuhan. Mereka hanya berputar-putar di padang gurun sampai mati, saudara. Ya. Tapi ini, saudara, sangat penting bagi kita yang sudah menyatakan dirinya percaya kepada Yesus. Siapa yang saudara terima? Dasar apa kita menjadi orang Kristen? Dasar apa kita melayani Tuhan? Dasar apa kita menyatakan bahwa kita pengikut Kristus? Langkah pertama
yang tidak boleh tidak, saudara, ya. Tidak peduli sehebat apa pengalaman rohaninya, setinggi apa pendidikan teologianya, tetapi kalau yang pertama ini tidak dimiliki, semuanya itu sia-sia. Karena pada akhirnya Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu, ya. Kamu telah menerima Kristus, artinya Kristus di dalam kita. Dalam Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Itulah sebabnya, saudara, orang yang menerima Kristus itu adalah anak-anak Tuhan. Setelah kita menerima Kristus, kita disebut anak-anak Tuhan. Dan sekali anak, selamanya anak. Di dalam sejarah dunia ini tidak ada mantan anak. Mantan yang lain banyak. Kopi mantan pun ada. Ya, tapi mantan anak tidak ada, saudara. Cari dimanapun. Sebadung-badungnya anak, tetaplah anak, saudara. Dan anak itu mendapatkan DNA dari ayahnya. Ini yang luar biasa. Di kepercayaan manapun tidak ditemukan, saudara. Hubungan sedekat itu dengan Tuhan Khalik Sang Pencipta. Yang sepertinya dia jauh di sana, tak terjangkau oleh manusia. Hanya memanggil dan berseru, tetapi tidak mengalami. Tapi Tuhan itu tidak jauh. Dia yang telah datang dari surga ke dunia ini. Dia datang langsung ke dunia ini. Menjumpai saudara dan saya. Menjumpai setiap orang. Supaya menerima. Konsepnya orang perjanjian lama, carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah Tuhan. Bukan kita yang mencari Tuhan. Tuhan telah mencari kita. Biarkan diri kita ditemukan olehnya. Ya. Bagian kita adalah menerima. Ya, menerima Kristus. Menerima Kristus itu, saudara, itu adalah satu paket yang komplit. Menerima Kristus itu sudah pernah dikhotbahkan Pastor Maria. Kristus itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Itu saja selesai. Berarti ketika sudah menerima Kristus, yang namanya pengampunan, yang namanya kekudusan, yang namanya kesembuhan, yang namanya pemulihan, yang namanya berkat kerajaan sorga, itu semua sudah ada di dalamnya. Jadi bukan satu-satu dibuka gitu, saudara. Oh, kamu masih kecil, nah segini. Enggak, saudara. Kadang-kadang kan dikasih contoh seperti orang tua. Kalau anak balita minta sepeda motor enggak mungkin. Ya kita enggak bisa contohkan seperti itu, saudara ya. Hubungan anak-anak Tuhan dengan Bapa Surgawi. Jadi ketika kita menerima Kristus, semua itu sudah kita terima. Ada sukacita, ada damai sejahtera. Setelah kita terima, maka kita boleh mengecap. Ya, setelah kita mengecap, kita boleh menikmati, lalu kita boleh membagikan. Nah, Kristus yang kita terima, sekali Kristus masuk di dalam kita, dia selamanya tinggal di dalam kita. Jadi saudara nggak boleh resign ya. Udah Yesus keluar dulu nih, nggak bisa. Sekali dia sudah ada di dalam kita, dia selamanya akan di dalam kita. Walaupun kadang hidup kita tidak selaras dengan kebenaran firman, tetapi Tuhan tetap selalu tinggal di dalam kita. Kalau tadi saya katakan bangsa Israel menerima hukum Taurat, orang-orang agamawi menerima pengajaran, menerima doktrin, percaya kepada semua nubuatan-nubuatan nabi palsu, saudara. Tetapi saudara di sini menerima Kristus. Kalau kita sudah menerima Kristus, itulah yang menuntun saudara untuk terus bertumbuh, ya, bertumbuh sampai kepada kepenuhan Tuhan sendiri. Ya, yang kedua, saudara, yang kedua adalah hidup tetap di dalam Kristus. Nah ini dia, udah terima Yesus, tapi masih on off gitu ya. Kau datang dan pergi ya. Kadang datang, kadang pergi. Ya sesuka hatimu. Padahal kalau nyanyi suka-sukamu Tuhan. Tapi nyatanya ya suka-suka kita juga kita mainkan. Gitu ya. Ada pradigma-pradigma yang masih lama. Gak beribadah juga sama kok gitu kan. Saudaraku,
mengherankan ya, kalau kita sudah menerima Kristus, bagaimana orang mau melihat saudara itu memiliki Kristus? Bukankah dengan kehidupan saudara, sehingga orang-orang boleh melihat, dengan demikian Bapa dipermuliakan. Benar-benarlah mereka ini yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya. Itu yang terjadi bagi saudara saya. Hidupmu tetap di dalam Kristus. Jadi jangan bergeser lagi. Ya, jangan bergeser lagi dari Kristus, karena itulah dasarnya. Kolose 1:23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi Injil Kristus ini telah dikabarkan di seluruh bawah kolong langit ini, di seluruh bumi ini, saudara. Hanya satu, Injil Kristus. Kita sudah tahu bahwa ada Injil yang lain, ya, ada Yesus yang lain, ada Roh yang lain yang bekerja di dalam agama. Tetapi yang Kristus rindukan bagi setiap kita yang sudah menerima Kristus, tidak berhenti kita sudah menerima Kristus, tapi kita harus tetap di dalam Dia, di dalam, ya. Karena jemaat Galatia contohnya, mereka telah menerima Kristus, tapi mereka mulai bergeser dari Kristus dan kembali kepada agamawi, kembali kepada doktrin teologi manusia, kembali kepada pemahaman nabi-nabi palsu, kembali kepada hukum Taurat, dan mencoba melakukan kembali apa yang diajarkan oleh kitab Musa. Padahal Kristus sudah menggenapi semuanya itu untuk kita. Banyak orang yang tidak tetap di dalam Kristus. Menerima Kristus itu yang disebut memulai dengan roh. Tapi memulai dengan roh harus diakhiri juga dengan roh. Ada orang memulai dengan roh, mengakhiri dengan daging. Kalau memulai dengan roh berarti kita menerima kasih Tuhan. Kalau kita melanjutkan dan mengakhiri dengan daging, berarti kita kembali lagi kepada perbuatan dan usaha, prestasi, kinerja kita. Selamat. Tapi itu adalah kebodohan dan kegagalan kita yang membawa kita kembali lagi seperti bangsa Israel harus berputar-putar di padang gurun. Kita harus membayar harga dan memberi kontribusi untuk anugerah kasih karunia yang telah kita terima dalam hidup kita. Jadi diingatkan, hidupmu tetap di dalam Kristus, ya. Sekali Kristus tetap Kristus. Amin. Ya. Ya. Sekali Kristus tetap Kristus. Udah, enggak usah bergeser lagi. Kristus tadi pujian kita cukup. Ya. Kebenaran Tuhan ada di depan kita, kasih Tuhan depan kita, dunia ini ada di belakang, saudara. Jadi tidak akan membuat kita menoleh lagi. Jadi orang yang tetap di dalam Kristus, mereka itu teguh, tidak bergoncang, dan tidak mau lagi digeser. Ya, tidak mau lagi digeser kepada pemahaman-pemahaman yang lain, saudara. Saya bersyukur bahwa kita semuanya telah tetap di dalam Kristus. Nah, yang ketiga, setelah kita tetap di dalam Kristus, jadi jangan terpesona, saudara, ya, dengan kehadiran pemimpin-pemimpin tertentu, dengan euforia yang begitu sepertinya wah gitu, saudara, ya. Jangan mau bergeser lagi, saudara. Sekali lagi saya katakan, sekali Kristus tetap Kristus. Kita telah menerima Kristus dan kita tetaplah di dalam Dia. Setelah kita tetap, baru kita bisa berakar gitu loh. Setelah tetap artinya itu tinggal, tetap. Tidak berpindah-pindah, tidak berubah-ubah. Setelah kita tinggal di dalam Kristus, barulah saudara itu berakar. Ya. Berakar, berdasar, ada pondasinya. Ya. Efesus 3:17. Sehingga oleh imanmu, Kristus
diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Jadi kita berakar serta berdasar, itu sama itu, penegasan. Akar pohon ini ada akarnya, ini cuma karena pohon Natal ya. Kalau pohon cemara yang sebenarnya kan ada akarnya, itulah dasarnya. Ya, dari akar itulah dia bisa bertumbuh. Dari akar itulah dia menghasilkan daun-daun, menghasilkan bunga, menghasilkan buah dan semuanya. Dia tetap di dalam tanah, di dalam wadah, lalu dia berakar, maka dia akan bertumbuh nanti. Akan kelihatan, akan ketahuan, oh ini pohon mangga, ini pohon jeruk. Demikian juga kita, setelah kita menerima Kristus, kita tetap tinggal dalam Kristus, kita berakar dan berdasar di dalam kasih. Akarnya kasih, pohonnya kasih, daunnya kasih, bunganya kasih, dan buahnya juga kasih. Itu dong. Kita berakar dan berdasar di dalam kasih, maka buahnya pun akan dilihat orang. Itu dong saudara, tidak bisa dibohongi. Itu secara natural, secara alami, gak ada instan. Kalau ini kan instan saudara ya. Langsung berbuah, buahnya juga macam-macam. Gak ada saudara. Ya kalau pohon jeruk ya buahnya cuma jeruk doang. Gak ada nyantol di situ ada mangga, ada durian, gak ada saudara ya. Itu bohong-bohongan. Nah demikian juga dengan kita. Cepat atau lambat gak bisa dipungkiri. Saudara gak perlu dipompa yang selalu dikatakan di sini ya kita berdoa Tuhan cepat bertumbuh cepat berbuah enggak, seiring waktu dia akan berbuah. Jalani saja hidup saudara di dalam kasih Tuhan, gak usah paksa supaya dilihat orang seperti apa gitu kan. Akhirnya nanti kita gagal juga, kecewa juga karena kita sudah berusaha menampilkan penampilan terbaik, ternyata masih beda lagi persepsi orang. Jadi jalani saja saudara. Dipuji, haleluya. Dihujat, haleluya juga. Diangkat, puji Tuhan. Diturunkan, ya naik sendiri. Ya, gitu saudara. Jadi kita ini berakar di dalam Kristus. Akarnya adalah kasih saudara. Wow. Semua tidak ada lagi yang lain. Jadi jangan ada elemen-elemen yang lain lagi di dalam iman saudara. Iman kita itu hanya satu, Kristus. Karena iman itu juga adalah pemberian. Iman itu dari Dia. Iman kita hanya bertumbuh di dalam Dia, saudara. Ya. Jadi orang yang berakar dan berdasar dalam kasih, itulah orang yang tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, tinggal di dalam kasih Tuhan. Poin pertama kan menerima Kristus. Kalau kita menerima, apa yang saudara terima, itulah yang memenuhi hidup saudara. Kalau pikiran saudara menerima semua ketakutan, kekecewaan, itulah yang membuat kita penuh. Tapi kalau saudara menerima hal-hal yang mendatangkan sukacita, damai sejahtera. Kalau makanan saudara, apa yang kita makan, itulah yang memenuhi. Masa kita makan bakmi, terus isinya jadi pecel ayam. Nah kalau kita menerima Kristus, ya isinya sudah Kristus. Enggak ada yang lain saudara ya. Jadi di sini tidak ada yang kita idolakan ya. Kalau dulu kan pastilah. Masa lalu saudara dan saya mungkin ada yang mungkin saudara, oh pendeta itu hebat. Urapannya lah, musiknya lah, pujiannya lah, nubuatannya lah, akurat. Profetiknya lah, doanya lah, wah langsung menembus langit ketujuh. Ada hal-hal yang lain saudara. Yang mungkin mempesona manusia. Tapi sekarang kita fokusnya hanya kepada Kristus. Jadi kita berakar dan berdasar di dalam Kristus. Nah kalau sudah akarnya, dasarnya benar, maka nanti selanjutnya bangunannya akan bagus ya. Ada filosofi petani saudara ya. Jadi kalau petani padi itu zaman dulu, saya nggak tahu sekarang ini dengan kemajuan teknologi. Kalau tiba panen padi itu diketam saudara, itu masih dibuat bulatan dulu. Ya karena saya anak petani, saya ikut masih mengerjakan itu. Kita panen saudara, itu dibuat bulatan. Bulatan itu sampai besar tinggi. Tapi untuk membuatnya itu ada poin-poinnya saudara ya. Jadi mungkin tergantung besarnya. Tergantung besarnya lingkaran yang mau dibuat.
Kalau misalnya lima ada namanya aku lupa, itu 5 misalnya dia harus disusun dulu nih. Di sini susunan pertama nih padinya, susunan kedua, susunan ketiga, baru keempat, nanti lingkaran itu baru di sini. Jadi padi itu ada yang masuk ke dalam, baru nanti lingkaran yang gedenya ini saudara jadi. Nah, akhirnya dibilang kalau sudah salah membuat dasarnya, itu padinya bisa roboh, Pak. Kalau terroboh, susah banget benerin. Susah. Bayangin itu batang-batang padi, kalau roboh itu. Jadi kalau filosofi orang Batak sangat jelas itu. Di mana-mana kalau udah salah membuat dasarnya itu, maka akan rusak. Susah kita merapikan. Karena gimana ya kalau padi, jangankan yang sudah besar begitu saudara, sedikit aja udah susah kita. Padahal itu harus dibeginiin, tek, tek, dipukul gitu. Itu sangat mengena bagi saya. Jadi kalau dasarnya kita di dalam Kristus ini salah, itu makanya banyak yang salah. Kiblatnya beda semuanya. Kiblatnya saudara ada yang sekarang harus pakai Yeshua HaMashiach. Yahweh, Yahweh. Teman saya kirimin. Harus pakai stola mereka, pakai topi mereka, kiblatnya ke sana, lagu-lagunya ke sana. Saudara, kenapa nggak pindah aja sekalian gitu. Dasarnya apa? Kristus kan sudah menanggalkan semua. Jadi kita ini nggak ada lagi istilahnya atribut-atribut. Ya, atribut harus pakai jas, harus pakai ini, nggak ada kan. Pakailah selayaknya saja. Ya gitu lah, yang penting tidak aneh-aneh aja gitu saudara ya. Kalau yang lain kan masih harus begini, harus begini. Nah, karena apa? Masih menerima dasar yang lain. Yang lama masih dipakai, yang baru diterima, jadi dimix. Padahal yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Di mana? Hanya di dalam Kristus. Anggur baru tidak bisa dimasukkan kepada kirba yang lama. Nah itulah yang terjadi saudara. Memang prosesnya agak susah bagi orang-orang tertentu karena sudah mendarah daging pemahaman itu bagi mereka saudara. Tapi ketika kita benar-benar membuka hati dan menerima Kristus, dia akan mengubah semuanya. Apa yang ada di dalam hidup kita ini. Padahal lagu itu lagu lama. Yesus terlebih besar di dalamku selama. Itu udah lagu Pantekosta. Tapi enggak dihidupin saudara. Hanya nyanyi doang. Yesus itu lebih besar di dalamku. Gak ada yang lain lagi kan. Kalau sudah Yesus dalam kita, sudah gak ada lagi saudara. Yang menakutkan saudara. Yang membuat kita khawatir. Yang membuat kita harus mundur dari kebenaran itu. Ya, jadi saudara sudah berakar dan berdasar. Akarnya dasarnya. Tapi jangan tinggal hanya di akar saudara. Memang akar itu ada juga gunanya ya. Untuk rempah-rempah, untuk obat-obat lah. Tapi kan jangan hanya akar dong. Udah ada akar, ada buahnya lah, ada daunnya gitu kan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan itu sudah komplit dibuat di dalam Kolose ini saudara. Nah setelah kita berakar dan berdasar, dikatakan kamu dibangun di atas Kristus. Nah dibangun di atas Kristus. Nah ini kan ada dasarnya. Kita boleh ada di lantai 46 ini, itu karena sudah ada dasarnya. Dan untuk membangun sampai lantai 46, itu sudah diperhitungkan dasarnya. Sebab kalau sudah salah dasar, maka sesuatu bisa terjadi. Sama seperti tadi yang saya katakan, orang memanen padi itu. Ya. Nah setelah itu kan sudah ada dasar tadi, dibangunlah setinggi banyaknya padi mereka saudara. Sebelum dipukul untuk menghasilkan berkas-berkas padi itu. Nah sekarang kita dibangun. Harus dibangun supaya kelihatan. Kalau akar kan belum kelihatan saudara. Harus dibangun baru kelihatan. Sehingga Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kasih Tuhan terpancar. Di dalam 1 Korintus 3:11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain, hanya satu, Yesus Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Tidak ada seorang pun, tapi banyak saudara. Banyak orang meletakkan dasar yang lain. Padahal tidak ada. Berarti semua adalah pelanggaran. Mereka itu sudah sepertinya lebih hebat dari Kristus. Bisa membuat dasar-dasar yang lain. Bisa membuat formula-formula yang lain.
bisa membuat cara-cara yang lain saudara di dalam ritual ibadah mereka. Tapi kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini mengingatkan kita, tidak ada yang bisa meletakkan dasar yang lain selain daripada dasar yang telah diletakkan, ya. Jadi Kristus telah diletakkan menjadi dasar saudara untuk bertumbuh. Tidak ada yang lain saudara. Jangan bergeser, jangan pindah kiblat kepada yang lain. Apapun ajaran yang bermunculan saudara, saudara harus tetap ada di dalam Kristus. Ya, setiap bangunan ada dasarnya, ada pondasinya ya. Apabila dasarnya salah, maka bangunannya akan rusak. Itu kita sudah tahu. Hanya satu dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dan tidak seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain. Apa itu dasar yang lain? Pengajaran agamawi. Perbuatan. Misalnya saudara, misalnya. Kita kan sudah selamat. Dan sekali anak, selamanya anak. Amin. Tapi kalau begitu, Yesus sudah pegang kita dalam Yohanes 10 ayat 29. Yesus pegang kita dan tidak seorang pun yang bisa merebut kita dari tangan Yesus. Berarti keselamatanmu tidak bisa hilang. Tapi orang bilang, bisa dong Pak. Kalau kita tidak kerjakan, keselamatan kita bisa hilang. Saya jawab aja dengan kasih Tuhan. Baca ayat itu dengan lengkap. Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Karena Kristus sudah mengerjakannya dengan sempurna satu kali di kayu salib. Itu makanya dikatakan tetelestai. Jadi apa yang kita kerjakan? Mengerjakan keselamatan. Bukan supaya kita selamat. Yang kedua, mengerjakan keselamatan. Bukan supaya keselamatan kita tidak hilang. Mengerjakan keselamatan itu adalah mengeluarkan buah keselamatan yang sudah ada dalam kita. Work out your salvation. Keluarkan buah keselamatanmu. Sama seperti tadi. Kenapa belum ada buahnya? Karena belum bertumbuh. Ya belum ada lah. Kan masih akar. Tapi jangan kelamaan jadi akar ya. Nah makanya sekarang sudah kalau udah bertumbuh itu otomatis buahnya akan muncul. Akan muncul saudara ya. Jadi buah keselamatan itu akan muncul. Seperti Efesus dikatakan. Kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Yang dia sediakan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Enggak itu loh saudara ya. Jadi bagaimana supaya kita melakukan pekerjaan baik, menghasilkan buah tadi? Ya, kita sudah menerima Kristus, tetap dalam Kristus, berakar dalam Kristus, dan sekarang maulah dibangun. Proses membangunnya lama juga saudara ya. Lama juga membangunnya. Jadi nggak usah terlalu berharap instan semuanya. Sabar saudara. Sabar, semua indah pada waktunya. Tergantung pohon apa yang ditanam. Ada yang panen 3 bulan, ada 6 bulan, ada yang setahun, ya. Jadi saudara, jangan dibangun di atas dasar pengajaran agamawi, itu perbuatan kita. Dibangun di atas doktrin teologi, itu pengetahuan manusia, ya. Pengetahuan manusia, semua pendapat-pendapat manusia, saudara. Kemudian jangan dibangun di atas penyesatan nabi-nabi palsu. Ada orang meletakkan dasar pelayanannya dengan propetik seperti itu. Kamu harus pindah ke kota anu. Kamu jodohmu bukan itu loh. Terus gimana udah menikah? Jadi senyum si Halim. Kalau kamu sudah pas. Dia bilang, oh bukan itu pekerjaanmu, bukan itu usahamu. Banyak saudara. Ya, itu makanya dasarnya salah. Mengikuti perkataan orang. Itulah nabi-nabi palsu yang menyesatkan saudara ya. Jadi dibangun di atas Kristus. Akarnya kasih, bangunannya kasih. Nah nanti kita akan lihat bagaimana kita menghasilkan buah-buah. Bukan kita sebenarnya. Tapi karena kita di dalam Kristus, Kristus itu yang berbuah melalui kita.
pribadi lepas pribadi. Nah, yang kelima, kamu bertambah teguh di dalam iman. Nah, saudara ya. Jadi pohon itu harus teguh. Sekarang kan lagi banyak angin puting beliung ya. Mau di Jakarta, di berbagai daerah, saudara ya. Atap rumah, pohon-pohon bisa bertumbangan. Nah, tumbang, saudara, tumbang. Jadi ada juga yang beberapa hari yang lalu ngomong sama saya, ini Pak Pendeta ada penglihatan nih bahwa iblis sedang bekerja dengan kencang dan sasaran utamanya adalah menumbangkan anak-anak Tuhan. OMG, saudara ya, menumbangkan anak-anak Tuhan. Roh yang ada pada kamu lebih besar dari roh apa dalam diri. Nah itu yang didengarkan dan itu mereka doakan. Serbu saudara, berjam-jam untuk menengking itu saudara. Nah itu dia tadi dasarnya. Dibangun di mana? Dibangun di atas penglihatan orang lain. Ya itu saudara. Keliru sekali saudara ya. Makanya teguh di dalam iman. Jangan teguh di dalam pernyataan-pernyataan, pengalaman-pengalaman orang yang seperti itu. Teguh di dalam iman. Imanmu adalah Kristus. Bukan yang lain. Bukan usahaku, bukan perbuatanku, bukan kata orang, bukan kata pendeta, bukan kata pemimpin agama saudara. Tapi Kristus, itulah iman kita. Di dalam 1 Korintus 16 ayat 13 berkata, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Ya, teguh di dalam iman artinya tinggal di dalam kasih Tuhan. Itulah iman saudara. Tinggal di dalam kasih Tuhan. Itulah iman saudara. Tidak ada ketenangan dan kedamaian yang melebihi selain saudara tinggal di dalam kasih Tuhan. Walaupun badai sedang bergelora. Tapi saudara berkata, ku tenang sebab kau Allahku. Walaupun badai bergelora, angin puting beliung saudara ya. Tinggallah di dalam kasih Tuhan. Dan hanya orang yang tinggal di dalam kasih Tuhan yang dapat melakukan segala pekerjaannya di dalam kasih. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Dan Tuhan itu adalah kasih. Berarti ketika kita melakukan apa saja pun, kita melakukannya dengan kasih. Kalau kita melakukannya dengan kasih, tanpa ada pamrih, tidak ada imbalan yang kita harapkan. Sebab Tuhan kita memberikan lebih daripada itu. Itulah membuat hidup kita ini selalu bersukacita di dalam Tuhan ya. Jadi teguh di dalam iman. Jangan lagi kembali kepada usaha kita saudara. Jangan kembali kepada perbuatan kita. Tetapi tetaplah memandang kepada Kristus. Dan ingatlah bahwa kita telah menerima Dia. Itu poin utamanya. Sekali kita menerima Dia, itu sudah dimeteraikan sampai selamanya. Mungkin kadang kita jatuh bangun, tetapi Tuhan akan tetap setia mengangkat kita. Kadang kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Supaya tetap kita dalam Dia. Mungkin kadang seperti anak yang bungsu pergi, tapi anak yang bungsu akan kembali. Mungkin seperti anak yang sulung tinggal di dalam rumah. Satu rumah dengan Bapa, tapi tidak tinggal di dalam kasih Bapaknya. Tapi anak yang sulung juga akan disadarkan untuk boleh dibawa masuk dalam pesta bersama. Nah, kita telah berakar di dalam kasih itu. Dan setelah berakar kita dibangun saudara. Sudah dibangun, teguhlah. Sehingga kalau bangunan ini nggak teguh, nggak kokoh, bagaimana kita bisa tinggal di sini ya. Jadi saudara setelah kita dibangun, kita perlu teguh dalam iman. Orang bisa lihat, oh itu Aksa Tower ya di Kuningan. Orang bisa melihat, oh itu Dewi ya anak Tuhan. Orang bisa melihat semuanya saudara. Karena apa? Kita tetap teguh di dalam iman. Disitulah buah itu kelihatan. Disitulah kasih Tuhan itu terpancar kepada orang lain di sekitar kita. Lalu dikatakan lagi saudara, ini udah mau selesai. Hatimu melimpah dengan syukur. Kita bandingkan dengan bangsa Israel. Di padang gurun mereka menerima hukum Taurat. Dan hati mereka melimpah dengan sungut-sungut. Kebalikannya ya.
Petrus masih di dalam dirinya sendiri, masih dalam perbuatannya, sehingga dia bersungut-sungut. Walaupun dia merasa sudah melayani, kami sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Engkau, apa upah kami? Bersungut-sungut. Hatinya bersungut-sungut. Kain setelah mempersembahkan korban, persembahannya, hatinya panas malah saudara. Panas. Ya, sehingga membunuh adiknya sendiri, Habel. Hatimu melimpah dengan syukur. Inilah hasil daripada kita tinggal di dalam kasih Tuhan. Tetap di dalam kasih-Nya, berakar di dalam kasih-Nya, dibangun di dalam kasih-Nya, teguh di dalam kasih-Nya, maka yang keluar adalah ucapan syukur. Limpah dengan ucapan syukur. Di dalam Mazmur 28 ayat 7, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya. Jadi lagu-lagu kita semua tentang bersyukur. Bersyukur, tidak ada yang lain saudara. Kita selalu bersyukur di dalam Tuhan. Murid Kristus itu selalu bersyukur. Kita lihat bagaimana kehidupan Petrus setelah mengalami pemulihan oleh kasih Kristus. Bagaimana kehidupan Yohanes di Pulau Patmos. Bagaimana Paulus. Murid-murid Kristus itu limpah dengan ucapan syukur. Karena mereka tahu bahwa mereka hanya pendatang di dunia ini. Ini bukanlah tujuan akhir kita. Dan apapun yang kita nikmati di dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi murid-muridnya. Itu sebabnya sebagai murid Kristus akan limpah dengan ucapan syukur. Di tengah kesulitan, di tengah pergumulan. Itu masih datang di dalam kehidupan kita di dunia ini saudara. Tetapi itu tidak akan menghalangi kita untuk boleh bersyukur. Sebab pemazmur itu juga, bahkan di dalam surat-surat kiriman Paulus, mereka mengucap syukur itu bukan karena selalu kondisi baik. Justru di dalam keadaan yang tidak baiklah, mereka mengucapkan syukur. Sehingga ucapan syukur mereka itu mengubah hati suasana hidup mereka. Dengan demikian melihat segala kebaikan Tuhan yang terjadi. Beda dengan bangsa Israel bersungut-sungut, akhirnya mati digigit ular dan mati juga di sana di padang gurun. Itulah kehidupan orang yang bersungut-sungut saudara. Kenapa? Karena mereka bukan menerima Kristus, bukan menerima kasih Tuhan. Mereka bukan berdasar di dalam kasih Tuhan. Mereka hanya berdasar di dalam apa yang mereka lihat. Mereka makan dapat mana, yaudah. Bahkan mencoba menyimpan untuk besoknya. Padahal Tuhan bilang cukup 1 hari untuk sehari. Mengapa kita bisa mengucap syukur dalam segala hal? Nah itu saudara ya. Mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita lihat slide berikutnya. Karena, kita ulangi lagi. Karena kita telah menerima Kristus Yesus. Ya, saudara sudah menerima Kristus Yesus ya. Kita hidup tetap di dalam Kristus. Dan kita telah berakar di dalam Kristus, di dalam kasih Tuhan. Dan kita telah dibangun di dalam kasih Tuhan. Dan kita bertambah teguh di dalam iman. Maka buah-buahnya sudah kelihatan saudara. Saudara sudah kokoh di dalam dia. Sehingga dikatakan kepada jemaat Tesalonika, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal. Saya ulangi. Cuaca tidak selamanya panas, kadang dingin, kadang panas, kadang gelap. Bulan ini juga di dalam dunia nyata ada bulan muda, ada bulan tua. Dompetnya pun pasti beda. Hanya orang tertentu yang sama terus dompetnya. Contohnya Ibu Lina. Tebal terus. Mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Memiliki istri dengan bentuk yang sudah berubah. Tetap bersyukur.
Karena memang seiring waktu kan begitu. Memiliki suami juga yang mungkin tidak seperti dulu lagi. Tetap kita mengucap syukur atas apapun dalam hidup ini, saudara ya. Tapi bukan berarti, wah syukur Tuhan aku sakit. Lewat sakit ini aku semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini salah juga. Walaupun ada orang berdoa punya paham seperti ini. No. Tuhan izinkan aku sakit. Tidak. Tuhan tidak pernah memberikan surat izin dari kepolisian untuk berikan penyakit kepada saya. Ya. Jadi Tuhan tidak ada izin-izin dari Tuhan soal itu, saudara. Tapi kalau sakit, aku bersyukur. Walaupun aku sakit Tuhan, aku percaya. Boleh oleh bilur-bilurmu, aku telah sembuh. Engkau sudah menanggung itu semua di kayu salib. Aku sehat, aku sembuh, lalu saudara bertindak seperti orang yang sehat. Maka jadilah padamu sebagaimana imanmu. Nah, ini peringatannya saudara. Ini perlu ini supaya jangan lagi. Sayang ya, kalau kita sudah menjalani perjalanan hidup kita dalam Tuhan, tapi masih terjebak lagi dalam poin yang ke-7, janganlah ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Filsafat yang kosong, palsu, udah kosong, palsu, tiruan ya, banyak tiruan sekarang produk. Paling tahulah saudara ya, sekarang ini KW-KW saudara ya. Ya kosong, palsu dan ternyata itu ajaran turun-temurun. Saudara coba, apa sih yang dilestarikan manusia? Pasti ajaran nenek moyang ya. Setiap suku, setiap bangsa menjunjung tinggi ajaran leluhurnya, ajaran nenek moyangnya. Sebab apa? Nanti ada akibatnya. Sampai udah mati pun masih dilakukan. Entah bakar apalah, semua punya budaya saudara ya. Mengharapkan masih dapat berkat, rezeki daripada orang yang sudah mati. Ini ajaran turun-temurun, kosong. Dan itu palsu saudara. Tidak ada hubungan antara orang mati dan orang hidup. Ngomong dengan orang mati. Kasih makan sama orang mati. Persembahkan sesajen untuk orang mati. Itu hanya contoh kecil saudara. Kita tidak di sana lagi saudara ya. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong. Filsafat itu disebut-sebut sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan yang ada di muka bumi ini. Filsafat. Makanya ada juga sebagian orang mengkaitkan itu agama itu mengkaitkan pemimpin agama mengkaitkan katanya gak cukup hanya pengetahuan Alkitab tapi filsafat juga. Supaya tahu latar belakang dunia ini seperti apa gitu. Oh itu kacau saudara. Itu kosong, palsu, menurut ajaran turun-temurun. Ya. Dan itu tidak menurut Kristus. Banyak saudara, banyak ajaran itu ya. Sampai sekarang saya tidak perlu sampaikan lebih banyak itu. Yang bertentangan masih banyak yang terus dilestarikan. Jadi jangan mau lagi ditawan dengan seperti itu. Feng shui-nya kemana, ini ya itu contoh ya. Tapi terserahlah. Kalau diperdebatkan kan panjang saudara ya. Di mana engkau tinggal di situ engkau diberkati. Ya, di mana engkau ada di situ engkau dipelihara oleh Tuhan. Kita percayakan saja itu saudara. Jadi jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat-filsafat yang kosong. Mitos-mitos. Pemahaman-pemahaman yang salah. Pemahaman-pemahaman yang keliru. Saudara. Karena kebenaran itu telah memerdekakan kita dari semuanya itu saudara ya. Jadi kita tidak lagi mengikuti itu. Karena itu tidak menurut ajaran Kristus. Saudara hanya menerima satu ajaran. Ajaran Kristus. Bukan ajaran sinode. Bukan ajaran organisasi. Bukan ajaran pendeta. Tapi ajaran Kristus. Titik saudara. Yang lainnya tolak. Terakhir selesailah. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Ya ini dia saudara. Kita dipenuhi. Kalau sudah penuh ya selesailah. Udah penuh gak ada lagi ruang tuh yang lain ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ya. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus. Kamu telah dipenuhi di dalam Kristus saudara. Kita sudah dipenuhi di dalam Kristus. Kristus kepala semua pemerintah dan penguasa. Makanya tidak ada lagi yang mempesona kita dan memperdaya kita. Siapa lagi yang mempesona kamu? Hai orang-orang Galatia yang bodoh. Selain Kristus yang telah dilukiskan. Rayakan Natal, kelahiran Kristus. Rayakan Paskah tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Siapa lagi yang bisa mempesona kita? Gak ada lagi. Jangan lagi mau
dipenuhi dengan pengetahuan dunia ini filsafat, dunia ini teologi manusia. Formula manusia, jangan mau lagi dipenuhi oleh hal-hal seperti itu dalam ruang kehidupan kita. Jadi artinya saudara, kalau kita telah dipenuhi dalam Kristus, saya tutup saudara, artinya saudara dan saya sudah komplit dalam Kristus. Amin. Sudah komplit dalam Kristus. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Orang yang hidup di dalam kepenuhan Kristus itu artinya dia sudah komplit di dalam Kristus. Christ is enough. Tidak ada lagi yang kuinginkan di bumi maupun di surga selain Kristus. Kalaupun dunia ini tidak mengasihi saya, tidak memberikan seperti yang kurindukan, tetapi Kristus jawaban, dan jawaban yang sempurna bagi kita semuanya. Bahkan lewat momen Natal yang kita rayakan sepanjang bulan Desember ini, dan tanggal 22 kita perayaan Natal tempat ini, kita telah menerima Kristus. Tetaplah tinggal di dalam kasih-Nya. Berakar dan berdasarlah di dalam kasih itu. Dibangunlah di dalam kasih itu. Dan kuatlah di dalam kasih itu. Sehingga hati kita selalu melimpah dengan ucapan syukur. Hari ini besok. Sampai seumur hidup kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Besar kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kami telah menerima Kristus dan tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Kami berakar di dalam kasih-Mu. Kami dibangun di atas kasih Kristus. Dan kami kuat teguh di dalam kasih-Mu Tuhan. Di dalam